lagi dengerin lagu Cikini, Kak. Cikini. Bukan Kak, bukan nama Kak, nama. Oh, Hairina Zahra. Absen. 18. Dari kelas apa ya? XE 12 dong, Kak. Waduh, makasih ya Kak, makasih. Oke, Kak. Kak, ngapain tuh Kak? Apa siapa ya? Nama aku dah. Iya, nama. Oh, namaku Latifatul Hamidah. Absennya berapa, Kak? Absen. Absen 19. Oh iya, terus kelasnya Aku kepo. dari itu XE 12. Oh iya, terima kasih. Makasih, Kak. Kak, nangkap apa, Kak? Lagi nangkapnya dari dia nih. Loh, Kak, bahaya tak, Kak? Namanya siapa, Kak? Envidia Amriata. Absen. Absen 27 nih. Kelas. Dari 10 12. Oke, makasih, Kak. Sama-sama. Maksudnya Sarabila ini? Perkenalkan, nama saya Salsabila Elsa Namadania dari absen 31. Saya dari kelas XE 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Smile Dapips. Oke, di video kali ini kita bakal bahas tentang ekosistem. Nah, sebelumnya ada yang tahu gak sih ekosistem itu apa? Aku tahu. Apaan tuh, Kak? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, bener banget tuh. Jadi di ekosistem ini terdapat dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Keanekaragaman hayati yang berbeda terjadi karena komponen abiotik pada tiap ekosistem juga berbeda. Selain itu, kondisi lingkungan seperti cuaca dan kelembapan pada tiap ekosistem juga berbeda. Kak, kita di video kali ini bakal bahas ekosistem apa aja sih? Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas 6 ekosistem, yaitu ekosistem mangrove, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem gurun, ekosistem hutan gugur, ekosistem padang rumput, dan ekosistem terumbu karang. Wah, pasti bakal keren banget ya. Iya dong. Oke. Ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove merupakan suatu tipe ekosistem yang ditemukan di daerah pasang surut. Lebih tepatnya di daerah pantai terlindung, laguna, dan juga daerah muara sungai yang tergenang pada saat air laut pasang. Kebanyakan tanaman di daerah ekosistem mangrove toleran terhadap garam. Ekosistem mangrove sendiri memiliki fungsi ekologi, fungsi ekonomi, dan juga fungsi fisik. Salah satu contoh dari fungsi fisik dari ekosistem mangrove adalah menjaga pantai dari erosi laut. Untuk rantai makanan dari ekosistem mangrove, yang pertama ada produsen. Untuk produsen di ekosistem ini, terdapat pohon bakau sendiri yang akan menghasilkan serasah-serasah kecil berbentuk daun, bunga, dan juga rantai yang akan jatuh ke perairan. Untuk konsumen tingkat 2, terdapat ikan-ikan kecil dan juga udang yang akan memakan serasah-serasah kecil tersebut. Untuk konsumen tingkat 2, ada semua hewan karnivora yang memakan ikan-ikan kecil dan juga udang. Untuk konsumen tingkat 3, terdapat hewan berupa burung pemakan ikan dan juga ikan-ikan besar. Untuk di komposor sendiri, terdapat bakteri dan juga kepiting. Baik, untuk tingkat kelembapan tanah di area mangrove berkisar 100%. Kemudian, pada ekosistem mangrove terdapat sedikit jenis tanaman karena kebanyakan tanaman yang tumbuh pada ekosistem tersebut adalah pohon bakau. Ekosistem hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis bisa juga diartikan sebagai hutan yang terletak di daerah tropis dan memiliki curah hujan tinggi, maka dari itu disebut pula hutan hujan tropis. Komponen biotik pada hujan tropis terdapat produsen, yaitu makhluk yang dapat menghasilkan makanan sendiri seperti pohon, contohnya pohon citropia, pohon ara pecekik, pohon ceiba. Selain itu ada alga dan rotan. Konsumen tingkat 1 ditempati oleh hewan herbivora seperti tikus, kelinci, monyet, belalang, kambing, rusa, dan sebagainya. Konsumen tingkat 2 ditempati oleh hewan karnivora seperti ular, singa, harimau, serigala, dan lainnya. Dan konsumen tingkat 3 ditempati oleh hewan karnivora besar seperti elang dan macam predator lainnya. Yang terakhir adalah decomposer sebagai pengurai, yaitu cacing, jamur, dan bakteri.
Komponen biotik hutan hujan tropis yaitu terdapat tanah, air, suhu, kelembapan, angin, dan sinar matahari. Kondisi lingkungan pada hutan hujan tropis yaitu memiliki pohon yang tinggi serta daun yang rapat, kelembapan yang tinggi lebih dari 80%, vegetasi tanaman berlapis, curah hujan minimal 800 hingga 1200 mm per tahun, dan tanah hujan tropis miskin nutrisi karena saat hara tersapu oleh hujan yang sering turun. Ekosistem gurun. Terbentuknya ekosistem gurun disebabkan oleh pelapukan batuan akibat dari perbedaan temperatur pada siang dan malam hari serta penguapan air tanah yang berlebihan akibat suhu yang sangat panas sehingga kondisi tanah menjadi gersang. Komponen biotik dalam ekosistem gurun, yang pertama produsen. Di produsen terdapat rumput, kaktus, dan semak liar. Yang kedua, konsumen tingkat 1, yaitu kanguru, kelinci, dan tikus. Yang ketiga, konsumen tingkat 2, yaitu ular, burung, dan rubah gurun. Yang keempat, konsumen tingkat 3, yaitu elang dan singa. Yang terakhir adalah dekomposer, yaitu cacing tanah, bakteri, kaki seribu, dan kumbang. Komponen abiotik dalam ekosistem gurun yaitu cahaya matahari, pasir, angin, air, batu, suhu, dan lain sebagainya. Kondisi lingkungan gurun yaitu tanah pasir sangat tandus karena tidak dapat menampung air, memiliki suhu ekstrim karena curah hujan yang sangat rendah. Yang ketiga adalah banyak ditumbuhi kaktus, rumput, dan semak liar, sering ditumbuhi hewan seperti unta, kanguru, dan lain sebagainya. Gugur. Hutan gugur adalah sebuah ekosistem yang terdiri atas flora dan fauna khas pada wilayah hutan yang memiliki 4 musim. Produsen pada hutan gugur adalah rumput dan tumbuhan yang menjadi makanan pokok hewan herbivora. Populasi produsen cukup meningkat karena sebagai sumber makanan untuk makhluk hidup lain. Konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ditempati oleh para herbivora atau pemakan tumbuhan. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus, belalang, rusa, babi hutan, dan ayam hutan. Konsumen tingkat 2. Karnivora umumnya menempati tingkatan konsumen kedua. Jenis-jenis hewan tersebut adalah serigala, ular, singa, dan harimau. Konsumen tingkat ketiga. Konsumen tingkat ketiga ditempati oleh hewan karnivora seperti elang dan berbagai macam predator lainnya. Dekomposer ditempati oleh cacing, jamur, dan bakteri. Komponen abiotik: batu, tanah, dan ranting pohon. Kondisi lingkungan pada hutan gugur. Pohon memiliki daun lebat dan hijau pada musim panas akan menggugurkan daunnya pada saat musim panas. Ekosistem terumbu karang. Terbentuknya terumbu karang disebabkan oleh kalsium yang mengendap. Kalsium yang mengendap dihasilkan dari hewan-hewan hermatipik. Di lereng terumbu karang, kehidupan karang melimpah pada kedalaman sekitar 50 meter dan umumnya didominasi oleh kerang-kerang lunak. Pada terumbu karang terdapat banyak hewan kerang sejenis alga yang hidup. Contohnya mushroom coral, table coral, dan branching coral. Untuk hewan adalah mandarin fish, yellow tang, lionfish, dan masih banyak lagi. Ekosistem terumbu karang terdapat pada wilayah perairan suhu tropis, sehingga ekosistem ini memiliki rentan dalam perubahan suhu sedimentasi, salinitas, dan eutrofikasi, juga pristine, dan juga memerlukan daerah yang kualitas perairannya bagus. Baik, untuk rantai makanan dalam ekosistem terumbu karang, yang pertama adalah produsen, yaitu fitoplankton, zooxanthellae, rumput laut. Dan konsumen tingkat pertama ada zooplankton dan juga udang-udang kecil. Konsumen tingkat 2, ikan kupu-kupu dan kepiting. Konsumen tingkat 3 adalah hiu dan ikan-ikan besar lainnya. Dan yang terakhir adalah dekomposer atau pengurai dengan berupa bakteri dan juga fungi. Ekosistem padang rumput. Terbentuknya ekosistem padang rumput ini disebabkan karena faktor cuaca. Cuaca yang menjadi penyebab utama dari terbentuknya padang rumput ini adalah karena rendahnya tingkat curah hujan. Di dalam ekosistem padang rumput terdapat komponen biotik. Yang pertama yaitu produsen. Di dalam produsen terdapat rumput dan pepohonan. Yang kedua, konsumen tingkat 1. Di dalam konsumen tingkat 1 terdapat kambing, sapi, jerapah, kerbau, serta gajah. Yang kedua, konsumen tingkat 2 yaitu ular dan tikus.
Baik, di sini akan melanjutkan konsumen ketiga. Konsumen ketiga ditempati oleh singa dan elang. Dekomposer ditempati oleh bakteri dan jamur. Selanjutnya, kondisi lingkungan pada padang rumput didominasi oleh rumput, rindang, tidak cukup kering untuk membentuk gurun, tetapi juga tidak cukup basah untuk membentuk hutan hujan tropis.